Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 praktikum PEP 03 akan mempresentasikan materi CRUD. Jadi kelompok 2 ini beranggotakan yang pertama itu adalah Ahmad Fadli Ramadan dengan NIM 191521006. Yang kedua ada Radian Wahyu Al-Haq dengan NIM 191522003. Dan yang ketiga ada Rifuni Landari dengan NIM 191522019. Nah, pada presentasi kali ini terdapat 3 materi. Yang pertama, penjelasan tentang materi CRUD. Yang kedua, itu tahapan pembuatan CRUD. Dan yang ketiga adalah demo program tentang CRUD. Pertama adalah materi CRUD. Jadi pengertiannya, CRUD ini adalah singkatan dari Create, Read, Update, dan Delete. Jadi CRUD ini sering digunakan pada aplikasi-aplikasi pengolahan data yang memiliki fungsi CRUD di dalamnya. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan data, menghapus data, serta mengupdate data. CRUD ini seperti akronimnya terdiri dari 4, yaitu Create, Read, dan Update, dan Delete. Yang pertama, Create. Create yaitu membuat sebuah data baru. Jadi contohnya ketika sedang melakukan registrasi pada suatu web, maka itu sudah merupakan CRUD. Karena ketika kita membuat dan menyimpan data registrasi, maka data itu akan tersimpan ke database. Ini contoh source code-nya. Contoh source code Create yang pertama seperti ini, ada ini adalah potongan codingan. Dan yang saya buat di sini ini adalah query untuk menambahkan data atau inputan yang dilakukan di web sehingga tersimpan kepada database. Itu dengan $result sama dengan MySQL query $MySQL insert into user name, email, mobile, values $name, $email, dan $mobile. Jadi query ini akan menyimpan name, email, dan mobile yang sudah diinputkan oleh user pada halaman web. Yang kedua, read. Read yaitu membaca atau menampilkan suatu data yang tadinya berada di database MySQL. Kemudian data yang telah dibaca tersebut akan ditampilkan di web dengan bahasa pemrograman PHP. Contoh source code-nya ini untuk mengambil data atau membaca data dari database, kita menggunakan $results MySQL query $MySQL select from users ordered by ID desk. Jadi dia akan mengambil data-data yang ada pada tabel user yang diurutkan secara descending. Yang ketiga adalah update. Update merupakan proses mengedit sebuah data dari database dan diedit menggunakan bahasa pemrograman PHP. Jadi contoh mengedit dalam keseharian kita dalam menggunakan internet yaitu ketika mengedit profil Facebook misalnya. Contoh source code update ini sama seperti insert di awal. Jadi ketika di web itu akan diminta inputan seperti inputan ID, name, mobile, dan email yang akan diubah. Lalu inputan tersebut akan diupdate ke database-nya dengan menggunakan query yang telah di bold ini. Jadi untuk mengupdate user datanya bisa menggunakan $result MySQL query $MySQL update users set name $name email $email mobile $mobile where ID $ID. Jadi dia ini akan mengupdate inputan-inputan ini yang mana
ID yang ada itu akan menjadi patokannya. Yang terakhir yaitu delete. Delete ini proses penghapusan data yang ada pada database melalui bahasa PHP. Jadi contohnya kita menghapus suatu data yang telah terinput pada yang telah kita inputkan pada halaman web dan juga telah tersimpan pada database. Maka ketika kita klik hapus pada halaman web, maka dia akan menghapus data yang ada pada database dan juga tidak akan menampilkannya di halaman web. Contoh source code delete yaitu jadi dia akan mengambil ID yang akan di delete. Jadi user akan mengklik ID yang akan di delete atau mengklik data yang akan di delete. Nah, data tersebut akan dihapus di database berdasarkan ID yang telah dirujuk tadi dengan cara $result MySQL query $MySQL delete from users where ID sama dengan $ID. Jadi dia akan menghapus data yang ada pada table users yang mana ID-nya itu adalah ID yang telah dipilih oleh user ketika memilih ID yang akan dihapus di halaman web. Nah, jadi sekian dari materi recruit yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yaitu tahapan recruit yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Radian. Baik, terima kasih kepada Rifoni. Selanjutnya mengenai tahapan pembuatan CRUD akan dijelaskan oleh saya Radian. Pertama-tama kita harus membuat sebuah database di mana database ini berfungsi untuk menyimpan data-data yang akan kita gunakan dalam program kita nantinya. Sesuai namanya, database yang menyimpan data ini digunakan nantinya dalam pembuatan, menampilkan atau read, diupdate juga atau pengeditannya serta penghapusan datanya. Kemudian kita membutuhkan sebuah file bernama koneksi.php. Nah, nama file terserah ya, yang jelas gunanya itu file ini berfungsi untuk menghubungkan antara program kita nantinya dengan database yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini bisa teman-teman lihat dalam coding PHP-nya kita membuat 4 buah variabel bernama server name, database, username, serta password. Nah, di sini tiap-tiap variabel tersebut diisi sesuai dengan namanya tadi. Misalnya server name itu berupa localhost, password sebagai password, dan juga username berupa root gitu. Database-nya bernama database yang kita buat tadi, kita Spark Web misalnya. Selanjutnya di dalam file koneksi.php ini kita connect ya, kita hubungkan dengan perintah MySQL connect dan kita masukkan variabel yang kita buat tadi. Sebenarnya bisa langsung dimasukkan localhost di dalam kurung itu, namun nanti kalau misalnya ingin mengganti nama database atau nama username-nya bisa langsung di atas saja gitu, satu tempat gitu. Itu guna variabel ya. Dan kita masukkan persabangan apabila koneksinya gagal, maka akan muncul pesan koneksi gagal serta script kegagalannya, script errornya. Nah, jadi file koneksi PHP ini gunanya untuk menghubungkan program dengan database gitu. Lanjut ke index.php. Di sini di screenshotkan saja sebagian source code dari index.php. Nah, di index.php ini biasanya index.php ini merupakan file untuk file ruang tamu lah tibanya. Dasar dari programnya, maksudnya itu tuh kayak yang menjadi rumah dari program itu biasanya index.php, karena dia dari index.php bisa kemana-mana. Dan juga biasanya dalam index.php ini ditampilkan gitu datanya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di atas, paling atas sekali di baris ketiga malah ya. Di baris kedua include one koneksi PHP. Itu maksudnya itu sebelum menjalankan script di bawah, maka dihubungkan dulu melalui koneksi PHP tadi.
Nah, dan selanjutnya apabila hasilnya itu akan diselect ya, select all from kelompok 2. Kelompok 2 merupakan nama tabel database kita tadi. Ternyata HTML-nya untuk tampilannya dan lain-lain. Jadi index PHP ini di CRUD biasanya itu di read ya, atau membaca data dari database itu di sini select all from. Selanjutnya adalah add.php. Add.php ini fungsinya untuk menambahkan, sesuai namanya add ya. Ini menambahkan data ke dalam database tadi. Nah, dalam pemrograman web, apabila kita ingin menambahkan data ke dalam database khususnya, kita membutuhkan query berupa insert into. Di sini bisa teman-teman lihat ada insert into kelompok 2, nama tabelnya, serta values. Nah, values ini berisi nama-nama, berisi data-data yang akan kita isi tadi. Dan itu sesuai dengan urutannya sesuai dengan database yang kita buat sebelumnya. Ada ID, name, nama, password, tanggal, serta JK, jenis kelamin. Nah, di sini nilai ID didapat dari mana? Nilai ID didapat dari sini. Episode tadi. Dan namanya dan variabel ini diambil datanya dari yang kita masukkan dalam form gitu di index base-nya. Dan setelah query-nya dijalankan, apabila database ditambahkan, maka akan muncul script berupa data berhasil ditambahkan gitu. Baik, selanjutnya berarti index add.php ini guna untuk menambahkan atau create data. Selanjutnya adalah edit.php. Edit.php ini fungsinya untuk mengedit ya tentu saja, atau mengubah data. Nah, mengubah data ini dicirikan dengan adanya query update. Di sini query update kelompok 2 set name. Name sama dengan name yang di sini. Nama yang ada dalam database menjadi nama yang di sini. Password dalam database menjadi password sini. Tanggal dalam database menjadi tanggal sini. Terus kelamin sini. Nah, sebagai patokannya kita ambil primary key-nya adalah kita ambil dari primary key berupa ID gitu. Di sini ID-nya. Mungkin bisa teman-teman pahami ya kalau misalnya pemrograman web ini sebenarnya menggunakan MySQL. Jadi kayak menggunakan query MySQL itu kayak dia seperti emulator lah tibanya gitu. Dia melaksanakan query di dalam pemrograman PHP. Nah, ini yang edit PHP. Selanjutnya yang terakhir adalah delete.php. Soalnya namanya delete.php itu berfungsi untuk menghapus data dari database. Nah, penghapusan data ini dicirikan dengan adanya query delete from. Nah, delete from ini nama tabel saja. Delete from nama tabel, hapus dari nama tabel di mana atau where, itu pengecekan kondisi yang mana ID-nya sama dengan ID yang kita buat sebelumnya, yaitu di variabel ini get ID. Selanjutnya location dari index PHP itu setelah delete gimana deh. Baiklah, mungkin demikian dari tahapan CRUD sendiri. Selanjutnya mengenai demo program akan dijelaskan oleh saudara kita Fadli. Kepada Fadli kita persilahkan. Baik, selanjutnya di sini saya akan mendemokan pemrogramannya secara langsung. Pada demo kali ini saya sudah membuat sebuah pemrogramannya. Dimulai dari file koneksi.php di mana terdapat ada server name, database, username, dan password. Untuk server name sendiri itu localhost, database-nya database DB Praktikum. Di mana DB Praktikum ini terdapat tabel yang bernama kelompok 2 dan di sini tempat pemrograman data yang masuk dari pemrograman yang telah saya buat seperti itu. Ini bisa kita hapus terlebih dahulu dan datanya sekarang sudah kosong ya. Oke. Lalu ada username yaitu root dan passwordnya kosong. Lalu kita konekkan ke database-nya. Caranya dengan connect .com sama dengan mysql_connect. Kita tangkap
variabel server name, username, password, database. Terus kita buat pengkondisian. Jika dia tidak terkonek ke database, maka dia akan munculkan pesan yaitu koneksi gagal, dan ditambah dengan MySQL connect error seperti itu. Untuk menceknya apakah sudah connect dengan database, caranya bisa kita cek dengan localhost. Untuk foldernya sendiri saya membuat folder kelompok 2, lalu tambahkan koneksi.php, dan bisa dilihat secara saksama bahwasanya pesan koneksi gagalnya tidak muncul, berarti koneksi berhasil, seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke index.php. Di sini terdapat sebuah H1 atau header pertama, dan ada link yang berfungsi untuk menambahkan data. Di sini juga ada tabel, yang dimana tabel tersebut berisikan nomor, NIM, nama, tanggal, jenis kelamin, dan pilihan ketika kita akan mengedit atau menghapus nantinya. Kita beralih ke file index.php. Di file index.php sendiri ini merupakan laman utama ketika kita ingin melakukan demo pemrograman, dan di sini berisikan aktivitas tambah, edit, dan hapus juga. Untuk codingannya sendiri, pertama kita harus menginclude dari file koneksi.php, lalu kita masukkan query-nya, $result sama dengan MySQL query. Terus dalamnya kita select datanya, kita mau mengambil data dari tabel yang mana. Caranya itu $count, koma, lalu kita ketikkan select bintang from kelompok 2. Terus jangan lupa tambahkan jika seandainya data tidak berhasil di select, seperti itu, ordine MySQL underscore error count. Selanjutnya ini merupakan doctype-nya HTML, lalu ada header yang berisikan title atau judul kelompok 2. Lalu selanjutnya di body terdapat beberapa elemen, mana diantaranya ada header pertama yaitu kelompok 2, lalu link yang berguna untuk menambahkan data, lalu ada tabel tadi, nomor, NIM, nama, tanggal, jenis kelamin, pilihan. Dan di sini ketika si pemrograman untuk menangkap dari data yang telah kita eksekusi ketika kita menambahkan data nanti. Di sini buat perulangan, yang mana ketika $user data sama dengan MySQL first array, dia akan menambahkan hasil dari ini yang telah dia select dari tabel kelompok 2. Dia akan menambahkan data berupa ID, NIM, nama, tanggal, jenis kelamin. Dan di sini juga bisa di sini juga terdapat kita tadi kan membuat kolom yang berupa pilihan. Di dalam pilihan ini yaitu terdapat edit, fungsi edit sama delete. Untuk lebih jelasnya mari kita demokan saja. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan yang add terlebih dahulu. Ketika kita akan menambahkan data, kita memerlukan sebuah action. Kita memerlukan sebuah action yang mana action tersebut berfungsi untuk interaksi user sama sistem ketika menginputkan data-data tersebut. Misalnya kita ingin menginput nomor, nanti dia akan menyediakan form input untuk nomor, lalu name begitu pun juga, lalu nama juga, terus password. Nah, di password ini kita pada inputnya kita buat type, karena password kan itu seharusnya hidden, kan tidak boleh diketahui. Jadi type-nya password, maka dia akan
memunculkan berupa titik-titik bulat seperti itu untuk menghiddennya atau menutupinya seperti itu. Terus tanggal juga bikin type-nya date atau tanggal. Untuk jenis kelamin sendiri, tipenya itu ada tipenya itu saya pakai radio button, dimana nanti di sini akan si user akan memilih jenis kelamin apakah laki-laki atau perempuan. Lalu terakhir ada input submit untuk action menambahkan data seperti itu. Setelah kita membuat form action tambah data tadi, selanjutnya kita mengeksekusinya atau menaruh data yang telah kita taruh di input tadi, kita masukkan ke dalam database. Sebelum masukkan ke database, kita perlu menginputkan terlebih dahulu dari file koneksi.php. Di sini bisa dilihat if instead post submit. Jadi ketika si user melakukan tombol submit, dia akan memproses data-data yang telah diinput pada form input tadi. Di sini dibuat $id sama dengan $_post id. Begitu seterusnya, name, nama, password tanggal, seperti itu. Lalu tidak lupa pula kita tambahkan query-nya. Caranya $result sama dengan MySQL query dalam kurung $count insert into kelompok 2 values nama variabelnya itu ID, name, nama, password, tanggal, jenis kelamin. Ini maksudnya dia akan menangkap apa ketika si user mengetikkan di form input nanti. Itu value ketika si user menginputkan di form input nanti. Nanti setelah dia menginput data, maka dia akan menampilkan sebuah box dialog yang berisikan data berhasil ditambahkan, dan si user akan diarahkan ke laman utama yaitu index.php. Untuk tambah sendiri bisa kita langsungkan saja pendemonya. Tambah, lalu nomor kita isikan yang satu, terus passwordnya ya, tidak lupa. Tanggal kita pilih today, sekarang laki-laki, dan kita akan melakukan tombol tambah dan muncul box dialog data berhasil ditambahkan. Lalu kita tekan OK dan kita akan diarahkan ke laman utama yaitu index.php seperti itu. Selanjutnya untuk edit.php. Jadi ketika si user ingin mengedit datanya, apabila terdapat kesalahan, misal saya ingin mengubah data saya keseluruhannya seperti itu. Pertama kita inputkan dulu koneksi.php nya, lalu kita tangkap apa data yang ingin diupdate, data ini edit. Ya, kita menangkap data berdasarkan ID atau nomor yang telah kita inputkan tadi. Ini satu. Jadi kita inputkan dulu file koneksi.php ya. Terus setelah itu kita edit data-datanya, kita tangkap berdasarkan ID. Lalu kita ubah data yang ingin kita ubah. Kita akan mengubah name, nama, password, tanggal, dan jenis kelamin, dan tambahkan juga query-nya. Query untuk mengupdate, caranya itu sintaks untuk mengupdate data, caranya itu update nama tabel, kedua kita set value-nya, nama kolom value, nama kolom value, nama kolom value, nama kolom value, dan begitu seterusnya. Dan kita set kondisinya berdasarkan ID. Lalu setelah data terupdate, kita akan diarahkan ke
file index.php atau laman utama. Setelah itu, tak lupa pula kita select agar bisa langsung menampilkan data yang telah terupdate tadi. Jadi, kita tangkap ID-nya, lalu kita masukkan query-nya, dan kita lakukan perulangan untuk memunculkan data-data yang telah diupdate tadi. Jadi, ID, name, nama, tanggal, jenis kelamin, seperti itu. Lalu, kita tambahkan juga untuk tabel, dimana nanti data yang telah diupdate dia akan menangkap value-value berdasarkan yang kita ubah tadi, seperti itu. Tambahkan tag PHP echo $name, $nama, $password, $tanggal, $ID. Terus kita buat seperti tadi, nomor, tag input, lalu type-nya text, name type-nya text, nama type-nya text, password type-nya password, tanggal type-nya date, jenis kelamin type-nya ready ya button. Lalu ini tag input kita ambil karena kita ingin mengedit berdasarkan ID, kita buat echo-nya yaitu $_get ID. Terus untuk button update ini tadi, dia akan menangkap data ketika kita ingin mengupdate sebuah data. Maksudnya untuk lebih jelasnya kita langsung implementasinya. Saya ingin mengedit data saya tadi ya, kita tekan tombol edit. Nah, di sini di URL bisa dilihat tadi ID-nya itu kan 1. Dia akan memunculkan ID.php tanda tanya ID sama dengan 1. Jadi dia itu mengedit data berdasarkan ID yang telah kita inputkan tadi. Dan untuk ID sendiri itu tidak bisa diedit ya, karena saya sudah set read only, seperti itu. Nah, semestinya ID atau sebagai primary key di database, ID ya, primary key database itu seharusnya tidak dapat diubah menurut aturan, tidak boleh diubah menurut aturannya, seperti itu. Ini data tadi ya. Lalu kita ingin mengubah name saya menjadi 1, 2, 3, terus ini saya ubah, terus pasarnya saya ubah, tanggalnya saya ubah, lalu saya ubah ini juga. Nah, ini ketika si user menekan tombol button update ini dia akan melakukan eksekusi ketika si user menekan tombol update. Apa aja yang dia update? Itu name, nama, password, tanggal, jenis kelamin berdasarkan ID. Condition gitu. Jadi ini tag input yang update itu dia akan merecord ketika si user menekan tombol update. Dan ini dia akan berpindah ke proses ini. Seperti itu. Kita update ya. Oke, data berhasil diupdate. Ini nomor 1, name 123, nama AAA, terus tanggalnya tanggal 30, jenis kelamin perempuan, seperti itu. Terakhir, delete. Ketika kita ingin mendelete sebuah data, kita inputkan koneksi.php-nya terlebih dahulu, lalu kita hapus berdasarkan ID yang ingin lalu kita hapus berdasarkan ID-nya. Jadi kita tangkap ID-nya, $ID sama dengan $_get, lalu nama kolom ID. Terus tambahkan query-nya. Untuk sintaks penghapusan, caranya itu delete from nama kolom, terus set condition-nya. Nama kolom sama dengan value, ID sama dengan $ID. Dan jika berhasil, maksudnya jika proses ini dijalankan, si user akan diarahkan ke laman utama index.php. Terlebih jelasnya langsung saja. Saya ingin mendelete data ini berdasarkan nomornya. Saya tekan delete. Oke, data sudah berhasil di delete, seperti itu.
Sekian demo pemrograman dari kelompok 2. Terima kasih.